Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia cerdas, anak-anak hebat, anak-anak generasi bangsa. Ayo hari ini kita belajar lagi di tema 1, subtema 3 pembelajaran 2, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita awali dengan baca doa dulu ya. Yuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini kita awali dari kisah cerita seorang pengrajin gerabah asal Madura. Yuk kita belajar sama-sama ya. Anak-anak, yuk kalian perhatikan pengrajin tua ini. Kasihan sekali tubuhnya sekarang membungkuk. Pada saat muda, dia adalah pekerja keras tanpa memedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, pengrajin ini menghabiskan waktunya untuk selalu duduk dan membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanannya. Dia adalah pengrajin yang sangat rajin dan bekerja keras, tetapi sayang, dia melupakan waktu untuk beristirahat, sehingga pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk. Nah, materi kita hari ini adalah akan membahas kenapa kakek ini menjadi bungkuk ya. Kenapa seorang kakek ini menjadi bungkuk? Karena adanya kelainan organ gerak pasifnya ya, ada kelainan tulangnya. Kenapa bisa terjadi kelainan? Nah, inilah materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yuk kita belajar sama-sama anak ya. Macam-macam kelainan pada alat gerak pasif atau tulang. Satu, yaitu fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kecelakaan bermotor maupun jatuh. Fraktura atau patah tulang dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit ataupun otot. Dan yang kedua adalah fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit ataupun otot. Kelainan kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan pada organ gerak yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kemudian kelainan pada organ gerak yang kelima adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kelainan selanjutnya yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjut pelajaran berikutnya ya. Coba kalian amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lalu amatilah bentuk tulangnya dari masing-masing gambar tersebut. Kemudian buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Langkah kerjanya: 1. Siapkan tanah liat dan air. 2. Campur dan aduklah tanah liat dengan air. 3. Remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai terlalu encer ataupun masih terlalu kasar. 4. Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. 5. Setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung ke bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retak dan pecah. Kemudian langkah yang keenam adalah setelah kering, kemudian bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Oke anak-anak, yuk perhatikan. Ini adalah contoh kelainan organ gerak manusia
ya. Lordosis, skoliosis, dan kifosis. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Posisi dan sikap duduk yang benar dan yang salah. Beberapa posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya, saat duduk kita menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, serta kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Posisi dan sikap duduk yang benar adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi yang sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk yang ergonomis, tetapi juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah kalian beranjak ataupun sekedar mengubah posisi duduk. Jika diperlukan, lakukan gerakan perenggangan agar otot-otot kembali lemes dan tidak terjadi kekakuan. Pada saat kalian duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, maka jangan hanya memutar punggung, tetapi sebaiknya putarlah seluruh tubuh kalian, ya, bangun, berdiri, baru kemudian mengambil, ya. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, maka paling tidak kita harus minum 6 gelas sehari, ya. Hal ini agar berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Dan ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu pilihlah meja dan kursi yang tepat. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah kalian duduk. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Ya. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Ya. Temukan ide pokok masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menemukan ide pokok. Yuk silahkan anak-anak mencari, ya, silahkan diisi. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang komik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, ataupun perasaan tokoh. Baik anak-anak, Ibu jelaskan di sini, ya. Fungsi kata-kata pada komik untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, kata-kata itu biasanya disajikan dalam balon kata. Ini yang disebut balon kata, ya. Nah, ini adalah yang disebut balon kata. Terus dalam balon-balon kata tersebut berisi tulisan-tulisan, ya, atau narasi, percakapan, ataupun perasaan tokoh dalam cerita tersebut, ya. Biasanya komik itu lucu, ya, lucu, gambar-gambarnya lucu, ceritanya cerita lucu, ya. Yang disajikan itu adegan-adegan bergambar yang secara berurutan, ya, secara berurutan tentang cerita tersebut.
Baiklah anak-anak, saatnya kalian sekarang membuat komik ya. Ini ada cerita, kalian susun sesuai urutan. Ini adalah cerita tentang kelainan organ gerak manusia ya. Kalian sajikan dalam bentuk balon-balon kata, dan balon-balon kata tersebut berupa percakapan ya ataupun narasi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, muatan IPA KD 3.1 4.1 tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share.